Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahyun. Saya mahasiswa program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 di Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Ulama Lombok Timur. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari ibu dosen kami dalam mata kuliah pembelajaran IPA di SD atau MI. Nah, dalam video ini nanti kami disuruh menjelaskan beberapa poin, di mana poin yang pertama nanti kami disuruh menjelaskan tentang penilaian dan prinsip-prinsip penilaian, dan yang kedua ruang lingkup penilaian, dan yang ketiga mengapa harus ada penilaian dalam pembelajaran. Dan yang keempat, apa yang terjadi ketika tidak ada penilaian dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, nanti kami disuruh menjelaskan seberapa penting penilaian dalam pembelajaran menurut kami. Oke, baik, langsung saja kita ke bahas poin yang pertama di sini dengan penilaian dan prinsip-prinsip penilaian. Oke teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan penilaian? Jadi, penilaian adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan atau pencapaian seorang peserta didik untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Sedangkan prinsip-prinsip penilaian adalah suatu pedoman dasar untuk memastikan penilaian tersebut berjalan dengan adil, akurat, dan tentunya mendapatkan manfaat atau memperoleh manfaat. Nah, yang kedua, ruang lingkup penilaian. Jadi di sini ruang lingkup penilaian itu dibagi menjadi 3 ranah. Yang pertama ada ranah sikap atau afektif, yang kedua ada ranah pengetahuan atau kognitif, dan yang ketiga ada ranah keterampilan atau psikomotorik. Nah, langsung saja kita bahas poin yang pertama, yakni ranah sikap atau afektif. Nah, nanti di sini di ranah sikap atau afektif ini kita akan menilai peserta didik kita melalui sikap moral, sikap sosial, dan karakternya bagaimana. Nah, yang kedua ada ranah pengetahuan atau kognitif, di mana nanti di ranah pengetahuan ini kita akan menilai siswa kita dengan cara mengukur kemampuan siswa kita mengenai konsep, fakta, dan teori yang telah kita berikan. Nah, sejauh mana pemahaman mereka tentang teori-teori yang kita berikan. Nah, yang terakhir ada ranah keterampilan, di mana di ranah keterampilan ini nanti kita akan menilai peserta didik kita dengan cara mengukur kemampuan peserta didik kita dalam menerapkan kemampuan yang dia dapatkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya atau membuat suatu produk pembelajaran dari pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan. Oke, lanjut ke poin ketiga. Mengapa sih harus ada penilaian dalam proses pembelajaran? Nah, baik teman-teman. Jadi, penilaian dalam proses pembelajaran itu harus ada. Kenapa? Karena seorang guru tidak akan bisa mengukur kemampuan siswanya atau mengukur pemahaman siswanya kalau tidak ada proses penilaian. Mengukur dari segi apanya? Mengukur dari segi pengetahuannya tentang apa? Tentang materi-materi yang telah ia berikan. Nah, lanjut ke poin yang keempat. Apa yang terjadi ketika proses penilaian atau penilaian tersebut tidak ada di dalam proses pembelajaran? Jadi ketika penilaian itu tidak ada di dalam proses pembelajaran, tentunya seorang guru akan kalang kabut atau tidak bisa menentukan arah pembelajaran. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui sejauh mana pemahaman siswa kita terhadap materi-materi yang telah kita jelaskan, atau kita tidak bisa mengukur sejauh mana kemampuan mereka dalam memahami
teori, fakta, atau konsep, atau pembelajaran apapun itu yang telah kita berikan. Nah, itu sebabnya mengapa harus ada penilaian di dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, seberapa penting penilaian menurut pribadi. Jadi menurut saya pribadi, penilaian itu sangat-sangat penting. Mengapa demikian? Seperti yang saya jelaskan di 2 poin tadi, penilaian itu menjadi barometer atau tolak ukur seorang pengajar atau seorang guru dalam melihat sejauh mana kemampuan peserta didiknya menyerap atau memahami materi-materi yang telah ia berikan, dan juga untuk mengetahui siswanya itu apakah sudah paham atau tidak, apakah sudah mengerti atau tidak dengan materi-materi yang telah ia berikan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan terkait dengan beberapa poin yang diberikan oleh ibu dosen saya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.